828. Damar mengangguk dan berkata, sebenarnya apa yang sudah terjadi di sini? Kamu, gadis ini, dan juga jalanan ini. Bagas pun mengangguk dan berkata, kita terlebih dulu berbicara tentang jalan ini saja, kita tidak tahu banyak tentang dunia ini. Meskipun Madan telah memberitahu kita beberapa, tetapi sudah banyak perubahan telah terjadi di dunia ini selama bertahun-tahun. Damar merubah tatapan. Apa maksudmu? Jalan ini di kota Phoenix memiliki nama yang disebut daerah tandus, kata Bagas. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, daerah tandus. Aku baru saja melihat bahwa ada banyak ahli tingkat dewa dalam kelompok orang itu, kata Dewan. Wajar untuk mengatakan bahwa kekuatan mereka seharusnya tidak membuat mereka sendiri sulit untuk mendapatkan status high class. Tempat ini disebut daerah tandus karena orang-orang ini telah tinggal di sini sejak mereka masih kecil, atau yang memang sudah terlahir di sini, mereka telah ditelantarkan di tempat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, mungkin kamu baru bisa keluar dari sini jika kamu telah mencapai tingkat Undying Flame, jika tidak, kamu harus tinggal di sini seumur hidupmu, kata Bagas. Kecuali, ada orang yang datang dari luar yang membawamu ikut keluar, kalian harus memberiku tanda pengenal high class nanti. Aku masih harus mengurusi prosedur ketika aku keluar dari jalan ini nanti. Damar mengerutkan dahinya. Tidak ada yang mencegat kami ketika kami masuk ke sini. Kamu akan mengetahuinya ketika sudah keluar nanti, kata Bagas sambil menghela napasnya. Kalau begitu aku akan lanjut menjelaskan tentang tempat ini. 80 tahun yang lalu, seluruh dunia mulai menerapkan pemeringkatan genetik, kata Bagas dengan sorot mata yang dingin. Di dunia ini, setiap bayi yang baru lahir harus menjalani tes genetika, di mana mereka yang kesempurnaan genetiknya kurang dari 80% maka akan dibuang di tempat ini. Bahkan mereka mulai melakukannya semenjak orang itu baru dilahirkan. Ekspresi Damar dan yang lainnya terlihat cukup terkejut mendengarnya. Ya, sehingga tidak ada yang bisa melindungi mereka semenjak mereka masih bayi, kata Bagas. Menurut pernyataan mereka, untuk melindungi kesempurnaan genetik maka harus mengeliminasi orang-orang dengan gen yang buruk. Tentu saja, kemudian bayi-bayi itu akan diadopsi oleh orang-orang yang hidup di jalanan ini. Orang-orang yang kesempurnaan genetiknya kurang dari 80% sebenarnya tidak begitu banyak. Kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki beberapa cacat bawaan. Jalanan ini cukup berguna bagi kota Phoenix. Bahkan, setiap kota sekarang semuanya memiliki jalanan seperti ini, kata Bagas. Damar dan yang lainnya pun terdiam. Kekejaman di dunia ini jauh di luar dari apa yang dia bayangkan. Perbedaan antara high class dan low class. Pembagian cacat genetik, ini bukan hal yang paling kejam. Yang paling kejam adalah orang-orang di sini tidak diizinkan untuk melahirkan anak di sepanjang hidup mereka. Bahkan jika mereka dibawa keluar sekalipun, mereka tidak memiliki hak untuk bisa melahirkan anak. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengadopsi anak-anak terlantar. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki pendamping hidup sampai akhirnya mereka mati. Dia akhirnya bisa tahu mengapa orang-orang di jalanan itu memiliki ekspresi wajah dan tatapan seperti itu. Sangat kejam, mereka tidak bisa meninggalkan jalanan seperti itu di sepanjang hidup mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berkultivasi, bahkan jika mereka berubah menjadi Undying Flame sekalipun, maka bisa apa? Semenjak mereka dilahirkan, jalanan ini seperti sudah menjadi jalan takdir mereka. Lalu kenapa tidak ada pemeriksaan saat kami masuk ke sini? Tanya Dewan yang masih penasaran. Bagas menghela napasnya dan berkata, kita semua sudah jadi orang dewasa, jadi bisa melewatkan pemeriksaan seperti itu. Kebanyakan dari mereka akan menganggap kita seperti orang dari low class juga. Kemudian Damar memandang Lolita dan berkata, lalu bagaimana dengan gadis ini? Apa yang terjadi dengannya? Wajah Bagas mulai memerah, lalu dia pun berdeham dan berkata, dia adalah istriku dalam game. Guntur dan yang lainnya tampak tercengang. Kau bahkan bisa punya istri di dalam game. Jadi, kalian ini jatuh cinta secara virtual. Kurang lebih begitu, kata Bagas sambil berdeham. Orang-orang di sini juga bisa membeli peralatan untuk bermain game. Tanya Lilia sambil mengerutkan dahinya. Bagas pun mengangguk dan berkata, dia tidak membeli peralatannya, tetapi dia mengambilnya secara tidak sengaja. Namanya Lolita Lin. Alasan mengapa dia ditinggalkan di jalanan ini, yaitu karena, berbicara tentang ini, dia sekilas memandang Lolita dengan tatapan sedih dan berkata, dia memiliki penyakit jantung bawaan.
Penyakit jantung bawaan, menurut standar medis dunia, seharusnya mudah untuk diobati. Kata Lilia sambil mengerutkan dahinya. Ya, tetapi, ini sudah cacat genetik, sehingga, dia pun ditinggalkan di jalanan ini, kata Bagas sambil menghela napasnya. Dia secara tidak sengaja mengambil sebuah peralatan game yang sudah lusuh dan kemudian dia diam-diam mulai bermain game. Lalu akhirnya dia menemukanku saat bermain game. Setelah mengenalnya, dia bilang kalau ada seorang pria yang terus-menerus mengganggunya akhir-akhir ini dan ingin membawanya keluar sebagai budak. Namun dia tidak mau, lalu aku datang untuk menyelamatkannya, kata Bagas sambil tersenyum. Senyumnya sedikit menarik wajahnya sehingga membuatnya sedikit meringis. Damar mengerutkan dahinya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan jika kita tidak kembali? Bagas berkata sambil tersenyum, saat itu, pikiranku sedang panas. Aku tidak pikir panjang, tak peduli bagaimanapun itu aku hanya berpikir untuk terlebih dulu menyelamatkannya. Damar tidak menyalahkannya, kemudian dia menghela napasnya, lain kali jika terjadi hal seperti itu, ingatlah untuk memberitahu Martin dan biarkan dia juga ikut denganmu. Aku tahu, namun sebenarnya, aku sudah menghubungi Martin sebelum aku datang ke sini, tetapi tidak tersambung, kata Bagas sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian tatapannya terlihat sedikit serius dan berkata, aku berencana akan menyelamatkan mereka. Hah, semua orang pun menatapnya. Bagas dengan tenangnya berkata, dunia ini terlalu kejam. Selain dikuasai oleh 4 keluarga itu, aku ingin membebaskan pikiran orang-orang low class, orang-orang di daerah tandus ini. Itu sangat sulit. Kata Damar, aku tahu, tapi kurasa aku harus melakukan sesuatu, kata Bagas sambil menggelengkan kepalanya. Dan itu bisa menyebabkan masalah bagi 4 keluarga, itu rasanya sudah cukup. Madan hanya menatap Bagas dan tidak mengatakan apa-apa. Damar juga mengangguk dan berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kami akan mengungkapkan semua detailnya padamu. Kamu sendiri juga merupakan orang yang mampu mengukur diri. Bagas mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Apa yang sebelumnya pernah kukatakan tentang memprovokasi permusuhan high class dan low class sudah diterapkan. Dalam permainan ini, perlahan-lahan telah membentuk kekuatan dan hanya menerima pemain yang dari low class. Ketika jumlahnya nanti besar, aku berniat untuk mulai menanamkan beberapa pemikiran atau ide ke dalamnya. Jadi itulah kenapa kamu baru saja meminta informasi kontak anak kecil itu, juga berencana akan. Damar menggerakkan matanya. Ya, pemikiran anak kecil belum terbentuk dengan baik, dan anak itu kelihatannya cukup cerdas, kata Bagas sambil tersenyum. Aku berencana untuk fokus pada anak ini terlebih dahulu dan mempengaruhi beberapa anak lainnya. Dan kemudian perlahan-lahan meluas ke seluruh daerah tandus. Orang yang berpikir menggunakan otak memang berbeda, kata Guntur sambil memandangnya. Lalu setelah itu, apakah mungkin kamu ingin menjadi seorang revolusioner dan pemikir dunia ini? Aku juga tidak tahu apa bisa berhasil atau tidaknya. Ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan militer di dunia ini, dan ada terlalu banyak hal yang ditentukan oleh kekuatan militer. Kata Bagas menggelengkan kepalanya. Yang penting coba saja dulu, tidak peduli bagaimanapun itu. Ini juga bisa menambah hambatan bagi orang-orang dari 4 keluarga itu, bukan? Kemudian dia memandang Damar dan yang lainnya lalu berkata, oh ya, lalu bagaimana dengan kalian? Damar kurang lebihnya lalu menceritakan kejadian apa saja yang sudah terjadi. Setelah mendengarkannya, Bagas pun bereaksi dan berkata, sialan, banyak berita di dunia ini yang melaporkan tentang gelombang hewan di kota Lukido baru-baru ini dan yang langsung terpikirkan kalian. Di samping mereka, Lolita memandang Bagas, Damar, dan lainnya. Tepatnya, dia menatap Bagas dengan serius. Dia tidak bisa mengerti apa yang Bagas katakan, tapi perasaannya jauh lebih lega saat ini. Ketika Maglevkar itu hendak meninggalkan jalan Mido, terlihat ada 2 orang yang berdiri di sisi jalan dan menghentikan mobil mereka. Bagas lalu menyematkan tanda pengenal high class di dadanya dan berencana untuk turun dari mobil. Aku akan menemanimu, kata Damar. Kemudian dia juga memakai tanda pengenalnya. Bagas pun mengangguk. Mereka turun dari mobil dan memperlihatkan tanda pengenalnya pada kedua orang itu. Kemudian kedua orang itu bersikap jadi lebih sopan. Aku akan membawa seseorang keluar dan aku datang kemari untuk mendaftarkannya, kata Bagas. Silahkan lewat sini, kata kedua pria itu sambil menunjuk ke sebuah rumah di dekatnya. Bersambung, 829.
Prosesnya tidak ribet, bahkan pihak lain belum mendeteksi kartu identitas Damar. Mereka hanya meminta data Lolita, dan Bagas menandatangani surat perjanjian. Berjanji untuk tidak melahirkan anak dari Lolita. Ketika Lolita sudah tua, harus mengirim dia kembali ke daerah Tandus, lahir dan mati sendiri di sana dan sejenisnya. Tentu saja, mau tidak mau, mereka harus meninggalkan alamat tempat tinggal mereka. Di kolom alamat, Bagas mengisinya secara asal, karena dia tentunya tidak bisa mengungkapkan alamatnya yang sebenarnya. Lagi pula, mereka baru saja berkonflik dengan orang dari pasukan pertahanan kota. Jika mereka ingin membalas dendam lalu mereka datang ke sini dan menemukan alamat yang akurat, maka tentunya itu akan menjadi sedikit masalah, sehingga Bagas pun mengisinya dengan alamat palsu. Sebelum dia datang ke tempat ini, dia sudah mencari-cari tahu informasi tentang tempat ini, mencari tahu dari orang daerah Tandus tentang apa saja yang harus diperhatikan, sehingga dia sudah tahu dengan jelas jalan ini. Dan juga pihak mereka pun tampaknya tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Orang dari high class memiliki banyak hak istimewa di dunia ini. Saat itu, ini jawaban pertama yang dia cari. Jika kamu adalah high class tidak masalah melakukan hal seperti ini. Dan ternyata memang demikian. Mereka telah berhasil mendapatkan Lolita. Setelah selesai registrasi, mereka pun kembali ke Maglevkar dan pulang ke rumah. Semuanya merasa sedikit kelelahan. Perjalanan ke kota Lukido kali ini, beberapa kali menghadapi pertempuran besar, membuat Damar dan yang lainnya sangat kelelahan, baik itu secara fisik maupun mental. Setelah mereka selesai mandi, Damar pun kembali ke kamarnya dan tidur. Ketika dia terbangun, hari sudah gelap. Dia datang ke ruang tengah. Di sana selain peralatan game milik Bagas, sekarang ada satu lagi. Bagas sedang bermain game dengan Lolita. Madan sedang duduk di sofa sambil memegang suatu benda yang mirip dengan laptop dan terlihat seperti sedang berselancar di dunia maya. Damar menyapa mereka lalu pergi ke sebelah. Di sebelah, Lilia dan Talia sedang bermain mahjong. Aku tidak bisa tinggal di sebelah, karena di sana dipenuhi dengan bau asam cinta, kata Guntur. Aku juga ingin mencari calon istri, atau kalau tidak, aku dan Talia bersama juga boleh. Talia memelototinya dan berkata, aku tidak mau. Tunggu saat kita pulang nanti, aku bisa memperkenalkan Bibi Raisa padamu. Bibi Raisa, Raisa maksudmu, kata Guntur dengan mata yang berbinar, boleh juga. Dia juga sangat cantik. Dewan pun berkata sambil berdeham, usianya seharusnya sudah hampir 60 tahun. Jangan fitnah, suara Damar pun terdengar. Belum sampai 60 tahun. Guntur pun tampak kaget dan berkata, sialan, lupakan saja, dia bisa-bisa menjadi nenekku. Beberapa orang membicarakan Raisa dan tanpa sadar muncul senyum di wajah mereka. Sebenarnya, menurutku wanita pemilik kontrakan itu boleh juga, kata Guntur. Apa aku mengajaknya pergi bermain saja? Mereka semua memandangnya tanpa ekspresi lalu mengabaikannya. Orang ini sangat banyak bicara. Dia bilang wanita pemilik kontrakan itu baik, dia mengatakannya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah melakukan tindakan apapun. Oh ya, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Lilia sambil menatap Damar. Kita beristirahat dulu selama beberapa hari, lalu melanjutkan pembunuhan itu, terlihat niat membunuh Damar dari tatapan matanya itu. Ya, sudah waktunya bagi kita untuk mengambil misi itu, kata Talia. Jadi, bisakah Guntur dan aku menerima misi pada tingkat Unding Flame? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian baru saja melangkah ke tingkat Unding Flame. Meskipun karakteristik kalian lebih hebat dibandingkan dengan tingkat Unding Flame pada umumnya, namun mungkin akan sulit untuk dapat membunuh secara langsung. Jadi kalian sebaiknya mengambil misi pada tingkat batas Half Unding Flame. Baiklah, aku sangat berharap untuk menyelesaikan seluruh anggota 4 keluarga itu sekarang. Hari ini, tidak akan terlalu jauh, kata Damar. Tunggu keluarga Luanda itu dulu. Jika mereka ingin melawan 4 keluarga itu, mungkin kesempatan untuk kita, bisa akan datang lebih cepat. Yang lainnya pun mengangguk. 2 hari kemudian, Damar dan yang lainnya beberapa kali pergi keluar. Di antara misi-misi yang diambil sebelumnya, ada misi 4 orang Half Unding Flame. Bagi Damar di situasi yang sekarang ini bukanlah sebuah masalah yang besar. Dia, Guntur, Talia, Dewan, satu persatu, dalam 2 hari ini mereka berhasil menyingkirkan lawan mereka. Tentu saja, dalam 2 hari ini,
Yang membuat Damar terkejut adalah Guntur yang pergi ke lantai bawah untuk membual dan mengobrol dengan wanita pemilik kontrakan. Tampaknya dia benar-benar telah menetapkan wanita itu sebagai incarannya. Tanpa disadari 3 hari pun telah berlalu sejak dia kembali ke kota Phoenix. Di pagi ini, Damar terbangun lalu merapikan pakaiannya, dan pergi keluar lagi. Dia menaiki taksi dan bergegas ke bengkel maglev car milik Bang Macan. Setelah Axel memberi mereka maglev car, mereka menemukan masalah yang sangat menyebalkan. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengendarai maglev car kecuali Guntur. Sehingga ketika di antara mereka akan pergi keluar, mereka harus pergi naik taksi. Sekitar setengah jam kemudian, Damar membayar taksi yang dinaikinya itu dan turun dari mobil. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke bengkel maglev car. Sampai-sampai paman penjaga pintu pun sudah mengenalnya dan mengangguk padanya. Damar juga sedikit mengangguk untuk menyapa, dan kemudian dia berjalan masuk ke dalam bengkel itu. Dan langsung menuju ke lantai 2. Melihat kedatangan Damar, tatapan Bang Macan terlihat jadi lebih bersemangat. Damar adalah ahli di tingkat Undying Flame. Damar sekarang ini adalah seperti sumber uang baginya. Pendapatan Damar saat terakhir kali Damar menyelesaikan misinya, baginya itu hampir merupakan keuntungan bersih dari bengkelnya selama setahun. Misinya sudah selesai, tanya Bang Macan dengan penuh semangat. Damar mengangguk dan berkata, iya. Vania dan Vivi tidak ikut denganmu hari ini, tanya Bang Macan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin. Nantinya mereka tidak akan datang lagi. Keluarga Xavier ingin membalas dendam dengan 4 keluarga, yang tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Vania datang ke sini untuk menjadi pembunuh, dan terlebih untuk melarikan diri dari pernikahan. Tentu saja, Damar tidak berpikir itu hanya sekedar untuk bisa lolos dari pernikahan saja. Karena untuk menjadi grup 17, diperlukan menunjukkan tanda pengenal baru bisa bergabung. Lalu dari mana asal tanda pengenal Vania? Tentu saja, Damar tidak bertanya terlalu banyak tentang hal-hal itu. Vania dan Vivi adalah teman baiknya. Apakah misinya sudah selesai? Tanya Bang Macan dengan penuh semangat. Misi level S. Kamu akan mengetahuinya nanti ketika sudah serah terima misi, kata Damar sambil tersenyum. Masih begitu misterius rupanya, kata Bang Macan sambil menyeringai. Pokoknya, aku akan mentraktirmu makan siang hari ini. Dia ingin menepuk bahu Damar, namun menyadari bahwa Damar berada pada tingkat Undying Flame, dia pun langsung berdeham dan tidak banyak bertanya lagi. Mereka pergi ke grup 17 lagi, bisa dibilang bahwa mereka sudah cukup terkenal. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di aula bawah tanah grup 17. Aulanya masih sangat besar, dan terlihat ada banyak orang kali ini. Hari ini kenapa banyak orang yang datang ke sini? Tanya Damar dengan heran. Bang Macan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, pokoknya kamu harus pergi serah terima misi. Damar pun mengangguk, dia pun pergi ke tempat untuk serah terima misi dan menyerahkan kartu misinya. Dalam beberapa waktu, kartunya perlu melewati proses diverifikasi. Damar dan Bang Macan pun segera mencari tempat lalu duduk. Pada saat ini, seorang pelayan grup 17 datang dan berkata, Tuan Zero, pemimpin kami ingin bertemu denganmu. Damar pun tidak terkejut, dia mengangguk dan berkata, antar saya ke sana. Beberapa menit kemudian, di sebuah ruangan di grup 17, Damar kembali bertemu dengan Jackie. Duduklah, kata Jackie sambil tersenyum. Alfian sudah mati beberapa waktu lalu. Mengapa kamu tidak datang untuk menyerahkan misi itu? Beberapa urusan tertunda untuk beberapa waktu ini, kata Damar sambil tersenyum. Jackie tampak sedikit bereaksi dan berkata, kamu seharusnya belum tahu bukan, sekitar 9 hari yang lalu, ada 6 orang Undying Flame dari 4 keluarga itu yang juga mati. Dia tampak sedikit bersemangat dan berkata, aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kalau saja orang yang melakukannya itu bisa menjadi pembunuh grup 17, maka itu akan bagus. Jika membunuh mereka, apakah bisa mendapatkan bonus dan poin mereka? Tanya Damar. Bahkan jika tidak menerima misi. Jackie mengangguk dan berkata, membunuh 6 orang Undying Flame, poin dan mutiara emas ini bukanlah apa-apa. Selama mereka bersedia menjadi pembunuh grup 17 kami, bahkan jika mereka tidak menerima misi sekalipun, apa salahnya untuk memberikannya? Mata Damar sedikit berbinar, lalu dia berdeham, dan berkata, itu, aku akui, bahwa aku yang telah membunuh mereka berenam. Bersambung, 830, itu, aku yang membunuh 6 orang itu,
ucap Damar sembari terbatuk kering. Jackie tidak bisa melihat seperti apa ekspresi wajah Damar ketika dia mengatakan hal ini karena Damar mengenakan masker. Entah apakah ada kejujuran dalam kalimat ini, tetapi ekspresinya sendiri menjadi jauh lebih menarik sekarang. "Kamu, yang membunuhnya?" tanya Jackie yang menatap Damar dengan tatapan penuh ketakjuban. "Tentu saja bukan aku sendiri, ada temanku juga," jawab Damar. Mata Jackie langsung berbinar untuk sementara waktu ketika mendengar hal ini. Sejak awal dia sudah menebak bahwa Damar mungkin hanya perwakilan dari satu kelompok dan ada orang lain di belakangnya. Apa yang dikatakan oleh Damar sekarang sudah tidak diragukan lagi untuk membuktikan hal ini. Dia mampu membunuh 6 Unding Flame. Orang di belakangnya pasti orang yang sangat luar biasa. Menurut Jackie, kemampuan dan kekuatan seperti ini pasti bagus untuk menghadapi orang-orang dari 4 keluarga besar. Benarkah? Jackie menatap Damar dengan ekspresi tidak percaya. Mereka adalah sekelompok Light Chaser yang beranggotakan 6 Unding Flame. Bisakah Damar membunuh mereka? Tentu saja, aku tidak sendirian, ucap Damar dengan tenang. Ketika Damar mengatakan hal ini, murid Jackie sedikit menyusut dalam sekejap. "Aku cukup percaya padamu, tapi aku masih perlu memastikannya. Di mana mereka mati dan apa karakteristik mereka?" tanyanya. Damar tersenyum sedikit. "Di utara kota Phoenix. Kamu harus melakukan perjalanan dengan berkendara selama beberapa jam dan ada sebuah hutan batu di sana." "Mereka mati di hutan batu," jawab Damar dengan tenang. Pada saat yang sama, Damar benar-benar mengejutkan Jackie hingga membuat seluruh bulu di tubuh Jackie merinding. Mayat dan tulang yang terbakar benar-benar telah dibawa pergi. 4 keluarga besar pasti tidak akan pernah mau berita ini menyebar kemanapun. Hal itu berarti bahwa 4 keluarga besar takut bahwa mereka berada di bawah pengawasan Jackie. Intinya adalah posisi Jackie di mata mereka tidaklah rendah. Tentu saja, dia mampu membangun grup 17 di bawah pengawasan 4 keluarga besar, tetapi tidak pernah ketahuan selama bertahun-tahun ini. Hal ini cukup untuk membuktikan banyak hal. Damar tidak meragukan kemampuan grup 17. Daripada mengatakan bahwa dia sekarang adalah pembunuh dari grup 17, lebih baik dia menganggap dirinya dan grup 17 saling menguntungkan dan memanfaatkan. Dia menggunakan jaringan intelijen grup 17 dan grup 17 menggunakan Damar untuk melemahkan kekuatan 4 keluarga besar. "Apakah ada detailnya?" tanya Jackie yang jantungnya mulai berdetak semakin kencang. Damar mengangguk. Aksel Luanda dari keluarga Luanda mengukir sebaris kata di atasnya yang bertuliskan 4 keluarga besar dari kota Phoenix. "Hal ini sudah dituliskan dan perjalanannya akan sangat panjang," ucap Damar. "Sebinnya, aku dipekerjakan oleh Aksel Luanda pada saat itu, jadi aku ada di sana," lanjutnya sembari tersenyum. Jackie sudah tidak memiliki keraguan sama sekali ketika pembicaraan sudah sampai pada tahap ini. Dia tidak terlalu banyak bertanya tentang ke-6 orang yang dibunuh oleh Damar. Ke-6 orang itu sudah mati dan bonus mereka adalah belasan miliar mutiara emas. Bagi Jackie ini bukanlah masalah besar. Sekarang dia bisa yakin bahwa ada kekuatan besar di belakang Damar. Dengan sedikit uang ini, pasti ada kemungkinan untuk bekerja sama lebih erat dengan Damar. "Kalau begitu aku akan memberikan perintah nanti untuk menghitung bonus mereka untukmu bersamaan," ucap Jackie sembari tersenyum sedikit. "Terima kasih," ucap Damar sembari tersenyum. Jackie kembali memandang Damar dengan penuh tanda tanya. "Ngomong-ngomong, kamu pergi ke kota Lukido." Pada saat itu kota Lukido bukannya sedang mengalami gelombang binatang. "Apa kamu bertemu dengan bintang buas di sana?" tanyanya. "Aku melihatnya," jawab Damar dengan samar. Ekspresi Jackie langsung berubah. "Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa gelombang binatang di sana surut?" tanyanya. Damar menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terlalu tahu mengenai hal ini," ucapnya. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Jackie tentang dirinya dan wanita itu. Damar juga tidak akan memberitahu apapun tentang Hades Palace kepada Jackie. "Oke, apa kamu sudah siap dengan tugas selanjutnya?" Jackie mengubah topik pembicaraan setelah menghela napas. "Mari kita bicarakan nanti," ucap Damar. Tok tok tok. Tepat ketika mereka berbicara, ada suara ketukan pintu dan kemudian pintu terbuka. Ada seorang anggota dari grup 17 yang berdiri di depan pintu. "Leader, ada Nona Kat di sini," ucapnya. Jackie yang mendengar informasi ini langsung mengubah wajahnya menjadi begitu senang secara tidak sadar. "Cepat persilakan dia masuk," perintahnya. Beberapa menit berlalu dan akhirnya ada sesosok wanita yang tinggi muncul di pintu.
Damar sedikit tergerak ketika meliriknya secara sekilas. Wanita itu sangat tinggi dan mengenakan jubah hitam. Dia juga mengenakan topi di kepalanya. Wajahnya ditutupi oleh topeng yang menutupi mata dan hidungnya, sedangkan bibir merahnya terekspos dengan indah. Dia memeluk seekor kucing hitam di dadanya dengan lembut. Satu tangannya membelai lembut kucing itu dan kucing hitam itu tampak sangat menikmatinya sembari memejamkan mata. Wanita itu berjalan masuk dan duduk di atas sofa. Wanita ini memberikan kesan seperti seorang penyihir tua di bumi kepada Damar, tetapi wanita ini seharusnya belum tua. Setelah dia duduk, dia melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan sepasang tangan yang putih seperti salju dengan kuku yang dicat hitam. Setelah dia memasuki ruangan, Damar merasa bahwa suasana di seluruh ruangan berubah menjadi sedikit aneh. "Nona Kat, lama tidak berjumpa." Jackie tersenyum dan mengangguk ketika melihat wanita ini. Nona Kat sedikit mencondongkan tubuhnya, lalu melihat ke arah tertentu dari ruangan itu, "Di mana Shadow? Apakah dia tidak keluar untuk bertemu denganku?" tanyanya. Suaranya terdengar tidak terlalu tua dan agak seperti ada suara wanita bangsawan. Di antara percakapan itu ada sesosok pria berpakaian gelap berjalan keluar dari sudut ruangan yang gelap. Pria itu langsung memberi hormat kepada wanita itu. "Nona Kat, lama tidak berjumpa." Hati Damar langsung sedikit bergetar ketika melihat pria yang tiba-tiba muncul ini. Ini adalah kedua kalinya Damar datang ke dalam ruangan ini, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada orang seperti itu di ruangan ini. Damar meliriknya dan dia tidak memiliki momentum sedikit pun di tubuhnya. Orang ini benar-benar berhasil menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dan membuat Damar sangat terkejut. Ini benar-benar kelebihan utama dari pembunuh. Damar pada saat ini langsung merasa ingin bertarung dengannya untuk melihat apakah dia dapat menyerap karakteristik orang ini atau tidak. Namun, dia masih menahan dirinya dengan baik. Salah satu alasannya adalah setelah dia menyerap karakteristik udara, maka setelah dia bertarung dengan Undying Flame nantinya, dia tidak akan bisa menyerap karakteristik mereka. Sepertinya, karakteristiknya telah mendapat batas tertentu. Hal kedua adalah, dia dan Grup 17 sedang dalam hubungan kerjasama. Jackie tidak menjelaskan terlalu banyak dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kedua orang asing itu pada Damar. "Ini adalah Nona Kat dan yang ini adalah Shadow," ucapnya. Jackie kembali menatap Nona Kat lagi. "Ini adalah Tuan Zero." Di tempat ini, mereka memanggil satu sama lain dengan kode angka. Nona Kat membungkuk sedikit dan menyapa Damar. Damar juga memberi hormat, "Karena kalian punya urusan pribadi, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Aku rasa menunggu di luar lebih baik," ucap Damar. "Baiklah," ucap Jackie. Damar memberi hormat lagi dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah berjalan hingga lobi, dia menemukan ada Bang Macan di sana. Bang Macan mengenakan masker dengan ekspresi penuh harapan. Dia menantikan dan menunggu Damar memberinya komisi yang besar kali ini. Butuh beberapa waktu untuk memverifikasi dan melakukan pembayaran. Sekitar 15 menit kemudian, Damar sudah melihat Nona Kat sudah berada di lobi dengan kucingnya. Wajah semua orang sedikit berubah ketika melihat Nona Kat. Jelas ini menunjukkan bahwa reputasi wanita ini cukup besar di Grup 17. "Ada apa?" tanya Damar sembari menatap Bang Macan. "Kamu tidak mengenalnya?" Ekspresi Bang Macan sedikit tergerak. "Oh iya, kamu adalah Undying Flame, jadi wajar kamu tidak mengenalnya. Namun, reputasinya di Grup 17 benar-benar sangat besar," lanjut Bang Macan yang menjawab sendiri pertanyaannya. "Seberapa besar?" tanya Damar. "Di Grup 17, ada total 9 pembunuh di level S. Pembunuh level S adalah pembunuh Undying Flame. 9 pembunuh level S ini akan diberi peringkat sekali setiap tahun untuk mengurutkan sesuai dengan kekuatan mereka dan jumlah tugas yang diselesaikan. Nona Kat berada di peringkat ketiga," ucap Bang Macan. Dan, setelah mengatakan kata penyambung ini mulutnya langsung tertutup karena dia menemukan Nona Kat berjalan lurus ke arah mereka. Bersambung, 831. "Tuan Zero, kamu adalah ahli bela diri di level Undying Flame. Sudahkah kamu melakukan beberapa misi di level S?" tanya Nona Kat secara tiba-tiba ketika Damar hendak pergi. "2 kali. Kenapa?" jawab Damar kemudian balik bertanya. Nona Kat tersenyum sedikit, kemudian ada senyuman menawan yang tergambar di sudut bibirnya. "Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang pembunuh nomor 1 di Grup 17. Aku tidak tahu apakah Tuan Zero tertarik untuk menyelesaikan tugas ini denganku," ucap Nona Kat.
Damar mengernyit. Nona Kat duduk di sebelah Damar dan membelai kucing hitamnya dengan sangat lembut. Kucing hitam itu tampak tidak berbeda dari kucing yang ada di bumi, tetapi pada saat ini mata kucing itu terbuka dan menatap Damar secara gamblang. Melihat adegan ini tentu ekspresi Damar sedikit berubah. Ada cahaya keganasan di mata kucing ini. Nona Kat tersenyum sedikit, aku jarang turun tangan. Aku turun tangan paling banyak hanya 2 atau 3 kali dalam setahun untuk mendapatkan hadiah peringkat pembunuh di level S setiap akhir tahun, ucapnya. Ekspresi Damar berubah lagi dan dia sama sekali tidak pernah tahu tentang hadiah di akhir tahun ini. Dia berencana untuk menunggu sampai selesai dan menginterogasi Bang Macan. Damar menatap Nona Kat, kamu berencana untuk mengambil misi level S? Tanya Damar. Tidak, Nona Kat tersenyum, ini adalah misi level S. Tetapi tidak semuanya sama. Aku berencana untuk membunuh Eternal Undying Flame. Apakah kamu memiliki keberanian untuk bergabung? Tanya Nona Kat. Ada sorot ketertarikan yang tampak di mata Damar. Membunuh Eternal Undying Flame. Ternyata Nona Kat ingin membunuh Eternal Undying Flame. Faktanya, Damar saat ini tidak memiliki kepastian dalam menghadapi Eternal Undying Flame. Dia sendiri belum mencapai level ini, bahkan rasanya jika dia mengerahkan semua kemampuannya, dia tetap tidak akan berhasil. Hal ini terlalu sulit. Hal ini sudah dibuktikan oleh orang di Hades Palace selama gelombang binatang sebelumnya. Lawannya adalah Eternal Undying Flame. Damar mengerang dengan pukulan penuh dan hanya memberinya luka yang serius, tetapi pukulan itu tetap gagal untuk membunuhnya. Eternal Undying Flame adalah lawan yang sangat kuat. Damar tidak menyangka bahwa Nona Kat benar-benar ingin membunuh orang di tingkat ini. Tenang saja, tidak hanya kamu dan aku. Tuan Shadow juga sudah menyetujuinya. Aku mencari satu orang lagi, dia akan bersedia untuk pergi bersama kita, ucap Nona Kat sembari tersenyum. Membunuh Eternal Undying Flame di akhir tahun pengumpulan nilai grup 17 adalah hal yang bagus. Kita bertiga, bisa masuk ke dalam peringkat 5 besar dan hadiahnya sangat besar. Lanjutnya meyakinkan Damar. Damar merenung sejenak dan mengangkat kepalanya. Kamu tahu mau membunuh siapa? Tanya Damar. Eternal Undying Flame dari 4 keluarga besar kota Phoenix. Selain Demian si ahli pedang, semuanya ada di dalam 4 keluarga besar. Aku ingin memilih salah satu dari sana, jawab Nona Kat sembari tersenyum. Apakah kamu sudah di tingkat Eternal? Tanya Damar dengan penuh minat. Tidak, aku belum di sana. Namun, bukankah kita berkembang dari yang kecil ke besar dan dari yang lemah ke kuat? Jika kekuatanku bisa menghancurkan lawan, apa kita masih perlu berbicara tentang perencanaan pembunuhan ini? Jawab Nona Kat. Masuk akal. Damar tersenyum. Kalau begitu menurutmu kita bertiga memiliki berapa tingkat kepastian? Tanyanya. 30%. Jawab Nona Kat. Tentu saja, ini adalah perkiraan yang sementara. Aku hanya menganggapmu sebagai ahli bela diri yang naik ke tingkat Undying Flame. Jika kamu lebih kuat, maka tingkat keberhasilan kita tentu akan semakin meningkat. Damar sedikit terkejut. 30%. Apakah orang ini dan Shadow sedang bertaruh? Dia menyipitkan matanya melihat Nona Kat, lalu bangkit dan mengulurkan tangannya. Selamat bekerja sama. Keberanian yang sangat bagus. Aku suka. Kalau begitu, ayo kita pilih targetnya. Ucap Nona Kat yang berdiri dan tersenyum sembari memeluk kucingnya dan menjabatkan tangannya dengan Damar. Dia tidak memakai sarung tangan. Tangan giok putihnya bersentuhan dengan Damar dan yang Damar rasakan hanya dingin. Suhu tubuh wanita ini sangat rendah sehingga membuat Damar curiga bahwa dia mungkin bukan orang yang masih hidup, tetapi Damar tidak memberikan komentarnya secara gamblang. Keduanya berjalan ke depan papan misi. Karena misi Damar baru saja selesai dan kartunya sedang dibawa oleh pelayan, jadi Nona Kat langsung memasukkan kartunya sendiri dan segera menemukan misi di level S. Mereka menatap beberapa pilihan di depan mereka. Sebagian besar misi pembunuhan di atas adalah anggota dari 4 keluarga besar. Tentu saja, ada juga yang lainnya seperti Demian si ahli pedang yang disebut oleh Nona Kat. Ada juga orang yang berada di peringkat kedua, Mondi. Nona Kat mengarahkan jari-jarinya ke sebuah kartu nama. Ini adalah orang berambut abu-abu yang tampaknya sudah cukup tua. Setelah memilihnya, informasi lengkap mengenai orang itu muncul. Uche Devaraja, salah satu anggota dari 4 keluarga besar di kota Phoenix. Anggota keluarga Devaraja yang tertua dan menempati urutan ke-7 di kota Phoenix. Karakteristiknya adalah S. Eternal Undying Flame, harusnya kemampuannya sangat hebat.
Dia adalah andalan dari keluarga Devaraja. Dia adalah salah satu orang teratas di kota Phoenix. Sejak dia pensiun dari medan perang garis terdepan 4 keluarga besar, dia masuk ke kehidupan yang biasa saja. Kesehariannya sangat biasa dan monoton. Dia akan keluar pada jam 9 pagi dan pergi ke bagian selatan untuk berjalan-jalan. Dia akan pergi ke Asgardian untuk makan siang dan bermain di sana sampai sore. Malam harinya dia akan pergi ke Destiny Club dan pulang pagi-pagi. Hadiah dari tugas ini adalah 12,3 miliar manik-manik emas dan 720.000 poin. Damar tidak bisa menahan dirinya untuk bergerak ketika melihat semua informasi ini. Karakteristik ini seperti turun-temurun. Jelas berasal dari keluarga Devaraja dan salah satu anggota dari 4 keluarga besar. Karakteristiknya juga S. UC Devaraja ini juga memiliki karakteristik S. Yang ini, kamu berani menerimanya. Nona Kat memandang Damar sembari tersenyum. Dia seharusnya adalah yang paling lemah di antara semua Eternal Undying Flame di 4 keluarga besar, lanjutnya. Hati Damar kembali bergetar saat ini. Selain Demian si ahli pedang, yang lainnya berasal dari 4 keluarga besar dan berarti selain orang ini, masih ada 5 Eternal Undying Flame di 4 keluarga besar. Mondi, dia juga berada di tingkat Eternal. Tanya Damar setelah merenung sejenak. Dia, kamu jangan pikirkan itu. Sudah tidak tahu berapa tahun dia tidak turun tangan. Semua orang tahu bahwa dia sangat menakutkan, bahkan jika dia memang menarik untuk dibunuh, tetapi kemungkinan besar kita bukanlah lawannya, jawab Nona Kat. Damar mengerang di dalam hatinya. Sepertinya jika dia ingin mengalahkan orang ini, setidaknya dia harus berada di tingkat Eternal Undying Flame. Perjalanan ini masih sangat panjang. Tentu saja, Damar bukan orang yang terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Dia percaya bahwa jika memberinya 1 atau 2 tahun lagi, dia pasti akan bisa melangkah masuk ke level ini. Kalau begitu UC Devaraja saja, ucap Damar. Nona Kat tersenyum, oke, aku akan bicarakan ini dengan pelayan. Pada saat ini, kebetulan ada pelayan yang datang untuk mengembalikan kartu Damar. Hadiah misimu sudah diselesaikan pembayarannya. Ucap pekerja sembari tersenyum. Aku, Tuan Zero, dan Tuan Shadow berencana untuk mengambil tugas kerjasama. Tolong bantu urus, ucap Nona Kat yang sedikit tersenyum dan menyerahkan kartunya. Pelayan itu terkejut sejenak dan kemudian mengangguk dengan cepat. Baik, tunggu sebentar. Akan kuurus. Dia mengambil kembali kartu Damar dan Nona Kat, kemudian berlari kembali ke ruang belakang. Setelah beberapa menit, dia mengembalikan kartu itu kepada Damar dan Nona Kat. Sudah selesai, ucapnya. Damar mengambil kartu itu dan memasukkannya ke dalam papan tugas. Benar saja, di antara misi yang belum selesai, masih ada misi tambahan untuk membunuh UC Devaraja. Saat ini dia bekerja sama dengan pembunuh lainnya yaitu Nona Kat dan Tuan Shadow. Poin dan bonus dari tugas kita bagi rata. Tidak masalah, kan? Tanya Nona Kat. Tidak masalah, jawab Damar sembari mengangguk. Kalau begitu kita harus bertukar nomor, ucap Nona Kat. Aku yang akan bertanggung jawab untuk menghubungi Tuan Shadow, lanjut Kat. Oke, keduanya bertukar nomor. Nona Kat menutup mulutnya dan berkekeh, lalu mengenakan sarung tangannya untuk menyembunyikan tangannya yang sangat putih itu di balik sarung tangan. Dia memeluk kucingnya dan menatap Damar. Kalau begitu kita pilih 1 hari. Kita akan pergi setelah UC Devaraja keluar, ucap wanita itu. Sampai jumpa, pamit Damar kemudian membungkuk sedikit. Ketika Nona Kat pergi, Damar mulai melihat dan memilih tugas di level A. Segera setelah itu, dia mengambil 4 tugas di level Half Undying Flame dan melangkah ke arah Bang Macan. Bang Macan, ayo berangkat, ucap Damar sembari tersenyum. Namun, hal yang aneh adalah Bang Macan hanya duduk di sana dengan lesu. Dia sedang melihat sesuatu dengan ekspresi yang ngeri di wajahnya. Bersambung, 832. Benar, Bang Macan tampak tercengang pada saat ini. Ada lebih dari 1,4 juta mutiara emas di kartunya. Dia melihat ini dan tercengang seperti orang bodoh. 1,4 juta mutiara emas. Apa artinya ini? Bang Macan memandang Damar dengan ngeri. Mengapa ada lebih dari 1,4 juta mutiara emas di kartuku? Tanyanya. Damar adalah satu-satunya orang yang memberinya tugas. Hal itu berarti bahwa komisi ini berasal dari Damar seorang. 1,4 juta mutiara emas berarti telah menyelesaikan 7 tugas di level S. Sedangkan 1 orang paling banyak hanya dapat menerima 5 tugas di level S.
Bang Macan tidak bisa mengerti sedikit pun. Ada sedikit hal sebelumnya. Ada beberapa Unding Flame yang mati dan leader menganggap bahwa ini adalah pekerjaanku. Dia akhirnya menghitung semuanya dan memberikan uangnya kepadaku, jawab Damar sembari tersenyum. Suasana hatinya sedang cukup baik. Selain bekerja sama dengan Nonakat dan yang lainnya, target selanjutnya yang dia tetapkan adalah anggota dari 4 keluarga besar. Dia juga akan menerima belasan miliar dari tugas ini. Sekarang uang yang ada di tangannya sudah melebihi 3 triliun dan uang ini cukup untuk mereka gunakan di sini. Tentu saja, Damar tahu apa yang ingin dilakukan oleh Bagas. Sebenarnya mereka harus mengeluarkan biaya yang besar dan dia ingin melakukan revolusi, tetapi jika dia benar-benar berhasil maka dia harus memulai peperangan. Saat itu tiba, takutnya mereka hanya akan membakar uang dengan gila-gilaan, dan semua ini didasarkan pada seberapa besar Bagas akan membuat masalah. Ayo, aku akan menraktirmu makan, ucap Bang Macan yang menyingkirkan kartunya dengan ekspresi gembira. Damar tersenyum dan tidak ada penolakan sama sekali. Bang Macan memang sangat beruntung saat ini. Untungnya, Damar menemuinya. Ini adalah rezeki nomplok untuk Bang Macan. Dia sendiri adalah orang yang sangat luar biasa, ditambah dengan reputasinya yang cukup besar. Dia memiliki bengkel maglev car, dan ini dapat memberinya 2-300 mutiara emas setiap tahun. Di kota Phoenix, dia berada di tingkat level menengah ke bawah jika dihadapkan dengan uang. Tentu saja, dia mengandalkan komisi dari grup Seventeen dan kehidupannya masih cukup sulit, tetapi Damar muncul dalam kehidupannya lebih dari sebulan dan telah memberinya lebih dari 1 juta. Damar benar-benar tambang emas dan pohon yang menjulang tinggi untuknya. Hal yang paling penting adalah Damar seorang Unding Flame, tetapi Damar tetap memanggilnya dengan sopan selama ini. Hal ini membuat Bang Macan merasa sedikit terharu dan bersyukur. Tidak peduli bahwa uang yang dia hasilkan berasal dari Damar, tetapi dia merasa bahwa dia tetap harus menraktir Damar untuk makan karena mereka memiliki hubungan yang baik. Oke, Damar mengangguk. Aku akan membawamu ke sebuah restoran yang enak di sini. Ini adalah restoran temanku. Meskipun tidak besar, tetapi rasanya adalah ciri khas kota Phoenix, ucap Bang Macan dengan bersemangat. Oke, kalau begitu aku harus makan banyak kali ini. Damar mengangguk. Ayo makan. Bang Macan melambaikan tangannya. Keduanya masuk ke dalam mobil dan Damar langsung mengenakan penutup mata. Mobil naik secara perlahan dan kali ini mereka tidak kembali ke bengkel Bang Macan. Setelah 10 menit berlalu, suara Bang Macan terdengar. Kamu bisa melepas penutup matamu, ucapnya. Apa kamu tidak takut aku menemukan posisi grup Seventeen? Tanya Damar. Sudah lebih dari 10 menit. Hebat jika kamu bisa mengingatnya, jawab Bang Macan sembari tersenyum. Damar memang agak bodoh dalam hal ini. Dia telah mencoba untuk mengingat dengan jelas posisi grup Seventeen, tetapi mobil itu terbang di udara. Damar tidak bisa membedakan arah dan ditambah lagi dengan jarak yang jauh serta banyak berbelok. Dia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Damar tersenyum. Dia melepas penutup matanya dan menemukan bahwa mereka sepertinya berada di tengah kota saat ini. Sudah sampai? Tanya Damar. Beberapa menit lagi, jawab Bang Macan. Hei, semuanya tampak seperti mimpi. Kamu mampu membantuku untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah dalam waktu 1 bulan yang singkat. Ucap Bang Macan sembari menatap Geral. Lebih dari 1 juta ini meski tidak bisa membeli rumah yang disewa oleh Damar sekarang, tetapi tetap bisa digunakan untuk membeli rumah yang cukup bagus. Ini adalah takdir, ucap Damar sembari tersenyum. Benar, benar, benar. Aku telah bertemu dengan beberapa Unding Flame. Kita ambil contoh dari Nonakat. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali, tetapi kebanyakan dari mereka lebih suka menyendiri. Kamu adalah Unding Flame yang paling santai yang pernah aku temui, terlebih lagi umurmu masih muda. Hal itu benar-benar membuat orang iri, ucap Bang Macan. Damar hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lingkungan di mana keduanya tumbuh benar-benar berbeda dan pemikiran mereka juga sangat berbeda. Damar juga akan bersikap apa adanya dalam menghadapi siapapun entah apa statusnya. Setelah beberapa menit akhirnya maglev car berhenti di pinggir jalan, sampai. Ucapnya, Damar melihat keluar jendela. Dia menemukan bahwa ada sebuah plakat yang memancarkan cahaya di luar jendela. Nama restoran ini sangat sederhana, Restoran Haikal. Ini adalah restoran temanku. Dia suka belajar mengenai masakan dan akhirnya membuka sebuah restoran.
Ini cukup terkenal di kota Phoenix, ucap Bang Macan. Namanya adalah Haikal. Dia orang yang cukup mirip denganmu. Dia bergaul dengan semua orang. Kemanapun dia pergi, semua orang akan memanggilnya dengan sebutan Bang Haikal. Lanjut Bang Macan menjelaskan lebih dalam. Damar sedikit terkejut. Orang ini terdengar seperti sangat menarik. Bang Macan menjelaskan sembari turun dari mobil. Damar melompat turun dan berjalan masuk ke dalam restoran. Restoran itu kecil dan hanya ada belasan meja. Restoran ini sangat bersih. Karena masih pagi, jadi belum ada seorang pun di restoran ini. Haikal, Bang Macan melangkah masuk ke restoran dan memanggil dengan keras. Berikan aku menu kalian yang terbaik. Aku membawa seorang teman ke sini. Kamu harus memasaknya lebih enak, ya. Lanjut Bang Macan, kamu datang ke sini sepagi ini. Di dalam ada seorang pria berjanggut yang keluar membawa kantong sampah. Dia meringkukkan bibirnya ketika melihat Bang Macan. Tepat ketika Damar dan Bang Macan sedang makan di restoran ini, terjadi sesuatu di keluarga Mendes, 4 keluarga besar. Desi perlahan bangkit dan mengenakan jubah di tubuhnya. Dia berbalik dan melangkah menuju pintu. Apakah ada tempat makan yang enak di kota Phoenix? Jangan mencari restoran yang besar. Cari restoran yang lebih khas dan rasanya lebih otentik, tanya Desi. Pelayan di sana berpikir sejenak. Ada satu restoran di Jalan Sun di bagian utara kota. Ada sebuah restoran bernama Restoran Haikal. Meskipun kecil, tetapi rasanya cukup enak. Selain itu, murah. Nona, apa mau ke sana? Tanya pelayan. Boleh, ayo kita ke sana. Jawab Desi sembari mengangguk. Dia berjalan keluar dan masuk ke dalam maglev car. Dia sudah mendaftarkan namanya pada mobil ini. Mobil itu terapung dan bangkit. Wanita itu bersandar di bangku mobil dan ada sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik. Dia tetap di sini untuk mencari Damar, tetapi kota Phoenix adalah kota yang sangat besar dengan populasi lebih dari 500 juta penduduk. Dia ingin menemukan Damar sendiri. Tidak kata ada yang lebih tepat untuk menggambarkan kondisinya selain mencari jarum di tumpukan jerami. Dia merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Hal yang lebih penting lagi adalah orang yang di atas sudah mendesaknya untuk kembali. Setelah beberapa saat, di dalam mobil itu terdengar suara dari mesin yang cerdas, sudah tiba di restoran Haikal. Desi menghela napasnya. Dia keluar dari mobil dan melihat ke dalam restoran. Dia tercengang pada saat ini. Di dalam restoran ada Damar yang duduk dengan seseorang di depannya dan makan dengan senang. Pada saat yang sama, karena Damar telah membawa Lolita di daerah tandus, pada saat ini ada banyak orang di aula uang tampak tidak berdaya. Denny yang ada di sana menunjuk hidung seseorang dan berteriak, cepat. Jangan bicara omong kosong. Kemana Lolita dibawa pergi? Di sampingnya, seorang lelaki paruh baya duduk. Dia mengenakan pakaian tentara pertahanan kota dan memasang wajah yang sangat dingin. Bersambung. 833. Daerah tandus, seseorang berlari masuk dengan cepat. Denny yang duduk di tengah ruangan menyambut dengan tersenyum dari tengah ruangan. Apa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Denny duduk di sana dengan kaki yang dimiringkan dan sebuah seringai muncul di wajahnya. Anakku. Kemarin kamu dipukuli oleh orang. Pria itu membawa Lolita pergi. Sekarang kita menginginkan mereka, tetapi kalian malah memberikan kami alamat yang salah. Apa maksudnya? Lanjut Denny. Orang yang datang itu melihat para pekerja. Para pekerja hanya tersenyum pahit. Itu adalah informasi yang didapatkan sebelumnya. Mereka yang membawa pergi itu bukan hanya satu orang dari daerah tandus, masih banyak yang lainnya. Aku tidak berani bertanya terlalu banyak, ucapnya. Sialan, mereka sama sekali tidak memiliki lencana nomor identifikasi warga high class, ucap Denny yang menunjuk mereka dengan marah. Coba lihat kamera pemantauan, ucap Denny dengan ringan. 10 menit berlalu dan di layar sudah muncul beberapa foto. Ada sosok Damar dan Bagas yang terlihat di sana. Denny menunjuk keduanya. Itu mereka, dua kura-kura itu. Pada saat ini, Bagas sedang menulis alamat di atasnya. Alamat itu memang alamat yang dia berikan. Ini adalah alamat palsu. Karena alamat ini palsu, makanya sangat merepotkan dan sulit untuk menemukannya. Ucap Denny sembari mengerutkan keningnya. Ayah, aku sudah dihajar oleh mereka sampai seperti ini, ucap Denny dengan berkaca-kaca. Meskipun merepotkan, tetapi selama mereka ada di kota Phoenix, Ketia pasti dapat menemukan cara untuk menemukan mereka dan meniru penampilan kedua orang ini, ucapnya.
Damar secara alami tidak tahu bahwa mereka sedang diselidiki oleh wakil divisi pertahanan kota dari pasukan pertahanan kota. Tentu saja, dia tidak akan terlalu mempedulikannya meski tahu. Lagi pula orang itu hanya Half Undying Flame. Damar memandang mereka sebelah mata. Pada saat ini, dia sedang duduk di restoran. Meja yang besar itu berisi hidangan yang tampaknya sangat lezat. Damar menatapnya dengan tatapan terpesona, tetapi dia juga tidak berdaya di saat yang bersamaan. Ini memang enak, tapi kamu sudah memesan terlalu banyak. Kita tidak akan bisa menghabiskannya, ucap Damar. Tidak apa-apa, kalau tidak habis ya buang saja, ucap Bang Macan sembari tersenyum. Damar terdiam. Orang-orang di daerah Tandus kebanyakan merupakan masyarakat kelas bawah. Mereka bahkan khawatir tentang apa yang akan mereka makan hari ini. Sekarang penampilan Bang Macan membuat Damar benar-benar sedikit terdiam. Tingkatan di dunia ini terlalu ketat. Orang yang memiliki genggaman tangan besar merupakan orang yang memegang kekuasaan lebih banyak. Hal ini benar-benar nyata. Oleh karena itu, entah Damar ataupun yang lainnya tahu dengan jelas betapa sulitnya bagi Bagas untuk mengubah situasi ini. Kekuatan teknologi yang tinggi dan kuat ada di tangan masyarakat kelas atas. Dominasi mereka tidak akan bisa digoyahkan. Masyarakat di kelas bawah adalah orang-orang yang terbengkalai. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan dan memulai revolusi atas kehidupan mereka. Seorang Undying Flame cukup untuk membantai mereka semua. Sama seperti seorang perintis ungu yang memasuki bumi. Dia bisa membantai seluruh bumi dan akan sangat sulit untuk mengatasinya karena jarak kemampuan yang terlalu jauh antara keduanya. Tentu saja, Damar dan yang lainnya akan memilih untuk membantu mereka. Sudahlah, kalau nanti makanan ini tidak habis, aku akan membawa pulang semuanya. Aku punya beberapa teman, rasa makanan ini juga enak, jadi aku ingin membawakannya untuk mereka, ucap Damar. Mana bisa, kalau masih ada temanmu yang mau kamu beri ini, suruh saja orang dapur untuk memasaknya lagi. Kalau dibungkus nanti sudah dingin, ucap Bang Macan. Damar menggelengkan kepalanya, tidak, mereka bukan orang yang pilih-pilih, ucap Damar. Tepat ketika Damar dan Bang Macan sedang berbincang, tiba-tiba ada sebuah suara dingin yang terdengar dari belakang. Kita bertemu lagi. Bang Macan yang ada di seberang Damar tiba-tiba menyusut. Damar mengerutkan keningnya. Dia menemukan bahwa di seluruh ruangan ada banyak orang yang berdiri saat ini. Kemudian mereka mulai memberi hormat ke punggung Damar. Bahkan ketika dia baru saja mendengar suara ini, dia sudah tahu siapa orang di belakangnya. Damar tidak bangkit. Dia hanya duduk di sana dan mengerutkan keningnya. Dia sedang berpikir yang harus dia lakukan sekarang. Damar, jangan hanya duduk bodoh. Kamu harus berdiri dan memberi hormat. Ada duta besar yang datang, ucap Bang Macan dengan suara yang rendah. Damar tidak berbicara, tetapi tersenyum memandang wajah Desi. Silakan, ucapnya. Wanita itu berjalan ke tepi meja dan tampaknya dia tidak khawatir bahwa Damar akan melakukan sesuatu padanya. Apa aku boleh duduk di sini? Tanya wanita itu. Bang Macan tampak tercengang dan masih bereaksi dengan cepat. Sebuah kehormatan bagi kami bisa makan dengan duta besar, ucap Bang Macan. Desi duduk di sebelah Damar kemudian tersenyum sedikit. Semuanya, silakan nikmati hidangan kalian masing-masing. Abaikan saja keberadaanku, ucapnya. Semua orang yang ada di sana duduk dengan cepat, bahkan tidak ada yang berani memandang Desi. Damar tidak merasakan apapun ketika mendengar ucapan Desi, tetapi Bang Macan yang ada di sana langsung menyusutkan pupilnya. Damar, dia tidak sedang berpikir apakah dia akan mulai menyerang, kan? Desi, dari kekuatan purba. Pasti Damar sedang memikirkan apakah harus menyerangnya atau tidak. Bang Macan merasa bahwa dirinya hampir gila. Terakhir kali, karena wanita ini ingin Thalia dan Lilia menjadi budak adiknya, akhirnya Damar sangat marah dan menyerang. Intinya adalah, orang ini bisa menebak bahwa dia telah membunuh Zain. Damar tidak menyangka bahwa ternyata akan bertemu dengan orang ini lagi. Menyerang, rasanya tidak bijaksana melakukan hal tersebut di tempat seperti ini. Bagaimanapun juga, Damar tidak akan pernah membunuh orang biasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menutup mulutnya. Pada saatnya nanti tiba, orang-orang dari kekuatan purba akan menjadi masalah yang merepotkan. Desi yang melihat Damar tidak berbicara sama sekali akhirnya menarik ujung bibirnya. Kamu adalah orang yang paling menarik yang pernah aku temui. Semua orang yang melihatku pasti akan merasa sungkan dan sopan. Mereka yang tidak senang denganku juga tidak akan berani mengatakan apapun.
Kamu adalah satu-satunya orang yang menunjukkan niat membunuh kepadaku dan ingin menyerangku, ucapnya. Lalu, tanya Damar yang menatapnya dengan samar. Desi tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Damar. Jadi aku tertarik denganmu. Apa kamu tertarik untuk berbincang denganku? Aku tidak pernah mengatakan apapun kepada siapapun mengenai informasi tentangmu. Mungkin saja kita bisa bekerja sama, ucapnya. Bekerja sama. Damar memandangnya dengan penuh minat. Ini bukan tempat yang baik untuk membicarakan ini, ucap Desi. Kita bicara di mobilku saja. Lanjutnya, Bang Macan hampir tersedak karena terkejut saat mendengar hal ini. Ada apa ini? Damar tidak hanya mengenal wanita ini, tetapi juga ingin membunuhnya. Sebenarnya orang macam apa Damar? Damar mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Bang Macan. Tunggu sebentar, aku mau pergi untuk membicarakan sesuatu dengannya, ucap Damar. Desi berbalik. Rambutnya yang putih seperti salju melewati dengusan Damar. Ada sebuah aroma yang tercium. Aroma ini seperti kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Damar akan datang. Damar menghela napasnya, mengikuti dari belakang, dan berjalan keluar. Bersambung. 834. Makvel car milik Desi cukup keren dan sangat mahal. Dilihat sekilas saja sudah tidak tahu berapa uang yang dihabiskan untuk mobil ini. Tentu saja, Damar bukannya belum pernah melihat kendaraan seperti ini. Mobil ini memenuhi garasi Axel. Ada banyak kendaraan mewah seperti ini di dalamnya. Duduk, Desi berjalan ke maglev car dan tersenyum. Mau minum apa? Tanyanya. Tidak perlu, langsung katakan saja apa yang mau kamu katakan, jawab Damar setelah duduk. Desi memandang Damar dengan penuh ketertarikan. Kalau aku lihat dari sikapmu yang seperti ini, seharusnya kamu belum menikah, kan? Tanyanya. Damar menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Terserah bagaimana caramu memandang saja, jawab Damar. Hehe, Desi duduk di sebelahnya dan kakinya yang ramping serta panjang menyilang menjadi satu. Dia mengetukkan jarinya ke meja yang ada di sebelahnya dengan lembut. Apa pendapatmu tentangku? Apa kamu tertarik untuk bergabung menjadi anggota keluarga Luanda? Kamu bisa ikut aku kembali ke kekuatan purba dan hidup di atas, ucap Desi. Damar melirik wanita ini secara sekilas. Bisa dibilang memang Desi cukup cantik dan menarik dari segi penampilan, tetapi pikiran Geralt berlabuh pada Lilia selama ini. Secara alami, dia tidak terlalu memikirkan apapun selain Guntur. Damar berbatuk kering. Maaf, aku tidak tertarik denganmu. Namun, aku bisa memperkenalkanmu dengan seorang temanku yang sangat jenius. Usianya baru 25 tahun. Tidak, jika menggunakan algoritma dunia ini maka bisa diperkirakan usianya baru 20 tahun. Dia adalah Unding Flame yang berusia 20 tahun. Dia sangat kuat dan pernah menghadapi gelombang binatang. Dia adalah tipe orang yang sangat jarang bisa ditemui. Aku bisa mengenalkanmu padanya, ucap Damar menjelaskan. Desi terkejut, kemudian melengkungkan bibirnya. Selain kamu, apa masih ada temanmu yang begitu jenius? Jika dia memang berbakat, namanya pasti sudah menyebar di seluruh Eternal Planet, ucap Desi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, wanita itu menggelengkan kepalanya. Salah. Kamu juga tidak terkenal di Eternal Planet. Kamu memiliki tulang naga. Kamu sudah bekerja keras untuk menyerang 4 keluarga besar berkali-kali. Bahkan kamu masih punya teman-teman berbakat di sampingmu. Aku semakin tertarik dengan asal-muasalmu, ucap Desi melanjutkan. Jantung Damar berdetak dengan kencang. Dia tiba-tiba menatap Desi dan niat membunuh di matanya mulai terlihat lagi. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tanya Desi sembari tersenyum. Jangan khawatir, hanya aku yang tahu tentang hal ini. Ini hanya tebakanku bahwa kamu memiliki tulang naga, tetapi sepertinya tebakanku ini benar. Desi menatap Damar dengan tatapan lembut, tetapi penuh makna. Benar, semakin dia tatap mata Damar, semakin dia yakin bahwa Damar adalah pemilik tulang naga. Hati Desi benar-benar sangat gembira, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Damar. Desi tersenyum tipis. Jika di sisimu masih ada beberapa orang berbakat seperti yang kamu bilang. Unding Flame berusia 20 tahun. Dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk masuk ke kekuatan purba, jawab Desi. Katakan saja padaku untuk apa kamu ada di sini. Damar menghela napasnya. Jangan bicarakan tentang hal yang tidak ada. Bukankah kamu berencana untuk bekerja sama denganku? Mau kerja sama seperti apa? Tanya Damar dengan keras.
Desi sedikit mengetukkan jarinya di atas meja. Kamu bekerja untukku. Jawab Desi. Hah, apa kamu pikir itu mungkin? Ucap Damar yang sedikit menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin, ucap Desi dengan lemah. Aku tidak tahu konflik apa yang ada di antara kamu dan 4 keluar besar, tetapi apa yang kamu adopsi adalah taktik pembunuhan. Itu berarti ada orang dan kekuatan di belakangmu. Kamu dan orang-orang di belakangmu tidak akan cukup untuk menghadapi 4 keluarga besar, lanjut Desi. Jika kamu tiba di bawah komandoku dan waktunya tepat, aku dapat membantumu untuk membunuh 4 keluarga besar. Membunuh mereka akan menjadi sangat mudah sesederhana menginjak semut kecil. Desi menjelaskan dengan sangat tenang. Hati Damar sedikit terkejut ketika mendengar hal ini. Wanita ini, dia sangat pintar. Benar, Desi memang sangat cerdas dan sangat berhati-hati. Banyak sekali tindakan dan pemikiran Damar yang dapat dia tebak dengan detail. Hal ini cukup mengejutkan bagi Damar. Desi bisa menebak begitu banyak hal dengan sangat detail. Begitu orang dari 4 keluarga besar tahu sedikit saja tentang hal ini, maka takutnya dia bisa menebak jauh lebih banyak. Berapa lama? Tanya Damar. Apanya yang berapa lama? Desi berbalik bertanya. Aku bilang berapa lama aku harus bekerja untukmu? Tanya Damar lagi. Benar, Damar memang sedikit tertarik. Jika dia hanya melayani Desi untuk waktu tertentu, maka dia bisa menggerakkan kekuatan purba. Mungkin sebuah pilihan yang baik untuk membiarkan orang dari kekuatan purba untuk menghancurkan 4 keluarga besar. Paling tidak 3-5 tahun. Jika lebih panjang lagi ya 10 tahun. Jawab Desi. Selama kamu membantuku meningkatkan posisiku di antara semua orang di kekuatan purba, maka lupakan saja. Damar memotong pembicaraan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu, lanjut Damar. Hah, kamu tidak mau? Desi bertanya dengan linglung. Jika kamu bekerja di bawah komandoku, maka teman-temanmu bisa ikut. Kamu bisa hidup di satelit. Tidak akan ada banyak masalah seperti di sini. Kamu tidak akan mengalami ancaman gelombang binatang. Bahkan, aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu mau, aku bersedia menikah denganmu. Ucap Desi dengan serius sembari memandang Damar. Damar mendengar perkataan ini dengan perasaan yang cukup aneh. Dia melengkungkan bibirnya. Menikah denganku? Tidak perlu. Aku rasa aku tidak punya hak atas hal itu. Selain itu waktu yang terlalu lama bagiku untuk bekerja dengan seseorang, ucap Damar. Apa kamu pikir kamu bisa menghancurkan 4 keluarga besar dalam 3-5 tahun ke depan? Tanya Desi sembari menatap Damar dengan penuh tanda tanya. Tidak ada yang tahu. Damar melengkungkan bibirnya. Di dunia ini, kekuatan adalah hal yang sangat diagungkan. Jika dia berhasil mendapat Eternal Undying Flame, maka semuanya bisa berubah sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kedua, jika orang-orang di kekuatan purba mengambil tindakan dan jika mereka belajar dari 4 keluarga besar tentang fakta bahwa di bumi memiliki banyak tulang abadi, maka para kekuatan purba akan mengambil bagian dalam menghancurkan bumi. Konsekuensi seperti ini tidak akan mampu ditopang oleh bumi. Keseimbangan dari dua belah pihak ini lebih baik dilupakan oleh Damar. Wajah Desi sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Damar akan menolaknya. Dia adalah orang dari kekuatan purba. Dia bersedia mengambil inisiatif untuk menikahi Damar, tetapi Damar malah menolaknya mentah-mentah. Tidak apa-apa jika tidak menjadi bagian dari kami, aku tetap mau menikah denganmu. Namun, itu harus setelah aku mendapatkan hak-hak di kekuatan purba, ucap Desi sembari menggertakkan giginya. Bukan, kamu sepertinya sudah salah paham. Intinya aku tidak tertarik padamu. Mengenai apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan purba juga tidak tertarik sama sekali, ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya. Desi kembali terdiam. Pria ini tidak tertarik padanya maupun kekuatan purba. Dia berpikir bahwa dirinya termasuk wanita yang sangat menakjubkan. Di atas saja, di antara semua suku di kekuatan purba, sudah tidak tahu berapa banyak pria yang mengejarnya. Pria di depannya ini bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma, tetapi dia menolak. Kekuatan purba, salah satu dari 8 kekuatan utama. Dia tidak tahu sudah berapa banyak orang yang memeras kepala mereka sendiri demi menjadi bagian dari anggota kekuatan purba. Sudah tidak tahu berapa banyak suku di satelit yang mematahkan kepala mereka secara berurutan demi mendapatkan perlindungan dari kekuatan purba dan sekarang Damar, dia bilang bahwa dia tidak tertarik. Desi jelas merasakan kemarahan yang dalam ketika melihat bahwa Damar keras kepala.
Ada api yang menyambar di dalam hati Desi. Dia menatap Damar dengan penuh kobaran, pokoknya kamu harus tetap bekerja untukku. Ucap wanita itu dengan tegas. Tidak, kerjasama ini tidak bisa dinegosiasikan dengan jalan tengah, lalu kenapa aku harus bekerja untukmu secara paksa? Ucap Damar yang tidak habis pikir. Desi memandang Damar dengan tajam, aku memegang kartumu. Jika kamu tidak bekerja untukku, maka aku akan mengumumkan identitasmu sebagai orang yang memiliki tulang naga kepada dunia. Aku akan memberitahu 4 keluarga besar bahwa kamu akan membunuh mereka. Ucap Desi dengan kekeh. Damar mengerutkan keningnya dalam-dalam. Niat membunuh kembali bangkit di lubuk hatinya. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Aku berani memanggilmu ke sini, tentu aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri, ucap Desi dengan ringan. Aku mundur selangkah. Kamu bisa tidak bekerja untukku dan tidak menjadi bawahanku, tetapi kamu harus membantuku kali ini. Aku akan menjaga rahasia ini untukmu, ucap Desi. Masih ada yang harus dibicarakan. Damar menghela napasnya, apa yang kamu inginkan? Tanyanya, bersambung, 835. Sekarang Damar benar-benar tidak bisa membunuh Desi dan kartu asnya berada di tangan Desi sekarang. Oleh karena itu, Damar hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya Desi ingin Damar lakukan. Aku tekankan dulu di awal, 1 kali. Damar mengulanginya lagi, jika aku sudah membantumu kali ini, kamu sudah tidak punya hak sama sekali untuk memerasku di masa depan. Aku akan membunuhmu tidak peduli apapun konsekuensinya. Desi merasa sangat gembira. Dia memandang Damar, aku ingin berpartisipasi dalam uji coba klan. Waktunya sekarang hanya tinggal setengah bulan lagi. Selain aku masih harus membentuk sebuah tim kecil yang beranggotakan 3 orang. Ketiga orang ini tidak boleh berusia lebih dari 30 tahun dan kekuatannya setidaknya berada di tingkat Half Undying Flame, ucap Desi menjelaskan. Mata Damar menunjukkan ketertarikan ketika membicarakan hal ini. Uji coba macam apa ini? Tanya Damar. Uji coba 8 kekuatan utama. Dalam setiap kekuatan, mereka yang sudah mencapai tingkat Half Undying Flame sebelum usia 30 tahun dapat merekrut orang untuk membentuk tim sendiri. Pada saat itu akan diumumkan kepada dunia luar. Kamu harus mengklaim bahwa kamu adalah seseorang di bawah komandoku. Selama aku bisa masuk ke dalam 10 besar, aku bisa memasuki kolam energi untuk berlatih selama 10 hari. Hal ini bisa membantuku untuk menerobos masuk ke dalam tingkat Undying Flame, jawab Desi menjelaskan. Tentu saja, sebagai gantinya, aku juga bersedia membawamu ke dalam kolam energi. Meskipun kamu sudah mencapai tingkat Undying Flame, tetapi di tempat itu kamu bisa melatih lebih dalam karakteristikmu. Kamu juga bisa mendapatkan cukup banyak keuntungan, lanjut Desi menjelaskan dalam satu tarikan napas. Ekspresi Damar berubah. Dia belum pernah mendengar hal ini, tetapi dari apa yang dikatakan oleh Desi harusnya tempat ini adalah tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi dan melatih diri. Kesenjangan antara dirinya sekarang dan Eternal Undying Flame terlalu jauh. Jika dia bisa mendapat tingkat Eternal Undying Flame sekarang, maka ini akan menjadi sebuah kesempatan dan pilihan yang baik. Apakah sulit untuk masuk 10 besar? Tanya Damar. Jika ada 1 Undying Flame, harusnya masuk ke dalam 10 besar tidak akan sulit. Setelah kamu bergabung, aku akan mencari 2 orang dengan tingkat Half Undying Flame. Jika kita beruntung, kita bisa masuk ke 10 besar, jawab Desi. Bagaimana jika 2 orang itu ada di sisiku? Jika aku bisa membawa 2 Undying Flame lagi, maka harusnya kita sudah stabil. Ucap Damar dengan tegas. Desi memandang Damar dengan tatapan takjub dan gembira secara bersamaan. Kamu masih punya 2 orang di tingkat Undying Flame yang usianya belum mencapai 30 tahun. Tanyanya, itu tidak penting. Jika aku mendapatkan 2 orang lagi, maka kita bisa memastikan diri untuk masuk ke 10 besar. Jawab Damar setelah merenung sejenak. Jika ada 3 Undying Flame, tentu posisinya akan menjadi sangat stabil, bahkan berkemungkinan besar untuk memperebutkan posisi pertama. Ucap Desi, apakah ada banyak orang yang ikut serta dalam uji coba ini? Damar bertanya dengan penuh pertimbangan. Orang yang sudah mencapai Half Undying Flame sebelum usia 30 tahun sangat terbatas, bahkan 8 kekuatan utama di Eternal Planet tidak banyak. Diperkirakan hanya ada lebih dari 100 orang. Beberapa dari mereka akan bergabung satu sama lain dan beberapa lagi akan pergi mencari orang lain. Mereka akan menemukan tempat untuk membentuk tim sendiri, jawab Desi. Setidaknya,
tidak akan ada lebih dari 500 orang yang berpartisipasi. Lanjutnya, kami bisa berkultivasi selama kamu menang, kan? Tanya Damar lagi. Desi memandang Damar dengan tatapan curiga. Dia memperhatikan bahwa Damar sedikit tertarik dan kemudian mengangguk. Setelah menang, kamu secara alami dapat berkultivasi karena kamu adalah bawahanku. Aku tidak akan membatasimu di masa depan. Sebuah bawahan hanyalah nama belaka. Jawab Desi dengan sangat meyakinkan. Damar memang tertarik. Jika dia bisa mencapai Eternal Undying Flame, maka semuanya akan berbeda jika dia menghadapi 4 keluarga besar. Selain itu, jika Lilia dan Thalia ikut bersamanya, maka mereka juga akan membuat sebuah kemajuan dengan gelombang ini. Kekuatan mereka akan cukup untuk mendapatkan peningkatan. Dengan kata lain, jika mereka membawa Thalia, maka Thalia juga bisa mengandalkan hal ini untuk mencapai Undying Flame. Damar merenung sejenak dan menatap Desi. Aku bisa menyetujuimu, tapi aku punya syarat. Semua orang yang kamu butuhkan harus orang-orangku. Ucap Damar. Apakah kamu bisa mencari lebih dari 2 half Undying Flame? Ekspresi Desi berubah dan tampak sedikit terkejut. Damar mengangguk. Aku bisa mencarikan seorang Undying Flame dan seorang half Undying Flame yang usianya di bawah 30 tahun. Jawab Damar. Desi sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Damar. Tetapi wajahnya tetap tenang. Kalau begitu baguslah. Setelah 7 hari, aku akan kembali dan kamu harus ikut denganku saat itu, ucapnya. Ke atas, Damar mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Benar, jawab Desi dengan tenang. Damar sempat ragu-ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk. Mungkin, ketika dia sudah di atas sana nanti, dia bisa menanyakan beberapa informasi mengenai Hades Palace. Faktanya, dia memang selalu menerka-nerka apakah kekuatan purba adalah Hades Palace atau bukan. Namun, setelah dia memikirkan lebih dalam, dia rasa itu tidak mungkin. Wanita berambut putih itu mungkin hanya mata-mata untuk Hades Palace di kekuatan purba. Jika tidak, Hades Palace tidak akan disatukan oleh 8 kekuatan utama dan tidak boleh disebutkan. Berikan aku nomormu. Desi mengeluarkan alat komunikasinya. Damar tidak menolak, tetapi mengerutkan keningnya. Hanya kali ini. Kamu tidak bisa menggunakan ini untuk mengancamku di masa depan. Sekali lagi, jika kamu menggunakan ini untuk mengancamku, maka aku tidak akan pernah sungkan untuk mencabut nyawamu. Ucap Damar memperingatkan untuk yang kesekian kalinya. Tenang saja, mulutku sangat rapat. Kalau tidak, sejak awal kamu akan dikejar oleh orang-orang dari 4 keluarga besar. Kamu tidak akan bisa tinggal di sini, ucap Desi dengan tenang. Damar tidak banyak pikir lagi dan bertukar nomor alat komunikasi satu sama lain. Kemudian, Damar keluar dari mobil dan Desi mengikutinya keluar. Pada saat ini wajah Desi sedikit memerah dan dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Damar bersedia membantunya. Posisi Desi di kekuatan purba tidak terlalu tinggi. Jika dia menginginkan status dan posisi, maka dia perlu meningkatkan kemampuannya. Orang yang sudah mencapai Undying Flame di usia kurang dari 30 tahun di Eternal Planet terlalu sedikit. Jika dalam satu kelompok tidak ada Undying Flame, maka kemungkinan besar bahwa dia akan sulit untuk memasuki 10 besar. Jika dia ingin mendapatkan status dan posisi, dia harus mencapai Undying Flame sesegera mungkin agar bisa dihargai oleh keluarganya. Sekarang Damar mau bergabung dengannya dan tentu saja harapannya meningkat. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya hati Damar juga gembira. Kali ini bisa dianggap sebagai sebuah kesempatan. Bagaimanapun, hanya sedikit orang di dunia ini yang mengenalinya. Mungkin akan berbahaya untuk berpartisipasi dalam percobaan ini, tetapi tidak akan ada orang yang bisa lepas dari itu. Kekuatan mereka telah meningkat dan pemahaman mereka dalam berurusan dengan 4 keluarga besar tentu akan semakin lebih besar. Kedua orang ini memiliki gambaran dan perencanaan mereka sendiri. Mereka keluar dari mobil, tetapi alis mereka sedikit berkerut ketika keluar. Di depan, ada sekelompok orang yang berkumpul di pintu masuk restoran Haikal. Damar menemukan bahwa Bang Macan telah diusir dan restoran itu tampaknya telah hancur berantakan. Pada saat ini ada sekelompok orang di dalam restoran. Pemilik restoran didorong ke tanah oleh 2 orang dengan tampang yang jelek. Damar melangkah ke sisi Bang Macan dan mengerutkan keningnya. Ini, apa yang terjadi? Tanyanya. Orang-orang ini berasal dari pasukan pertahanan kota. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haikal tidak mengatakan apapun kepadaku. Aku sedang membantunya, tetapi aku diusir keluar oleh Haikal.
Sepertinya dia memprovokasi pasukan pertahanan kota, jawab Bang Macan dengan napas yang tidak teratur. Bersambung.